Coba sebelum Tia undang moderator, Tia mau ajak lagi terutama untuk para business owner ataupun rekan-rekan UMKM, nasabahnya BSI atau mungkin semua pengunjung BSI International Expo 2024. Yuk boleh merapat dan juga boleh duduk, kita simak materi talk show yang sangat penting berikut ini. So insightful. Langsung saja sesi talk show ini akan dipandu oleh moderator kita. Kita sambut Ibu Ira Khairani. Baik, Bapak Ibu. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya udah kenceng, tapi biar lebih semangat lagi ya, kita ulang ya. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bapak Ibu, Kakak Adik semuanya. Selamat datang nih di talk show kita dan saya Ira Khairani senang sekali bisa menjadi moderator pada talk show Global Connectivity Bridging Cultures Through Halal Ecosystem. Di mana nih kayaknya keywordnya ada beberapa ya, ada konektivitas, ada bridging culture, kebudayaan, dan juga ada halal ekosistem. Nah sebelum mulai saya mau tanya dulu dong, siapa yang suka jalan-jalan? Siapa yang suka traveling keliling dunia? Pengen ya. Traveling juga antara lain adalah bisa melalui umroh yang bertema halal. Oke, mungkin kita akan lebih lanjut nih berbicara tentang global konektivitas tuh gimana aja sih gitu ya. Apalagi dengan halal. Apa iya kita bisa mengangkat halal ini menjadi tema dunia dan kita sebagai negara yang salah satu penduduknya muslim terbesar di dunia, apa iya kita bisa mengambil momen ini untuk menjadi negara pemimpin dunia yang lead halal global connectivity. Baik, untuk itu pada talk show dengan judul Global Connectivity Bridging Cultures Through the Halal Ecosystem, kayaknya akan lebih lengkap nih jika di samping saya ada perwakilan yang terhormat dari dunia usaha, dari dunia industri dan juga internasional. Yang pertama kami panggilkan eksportir, seorang eksportir dan juga asesor, fasilitator Pusat Pelatihan SDM Ekspor Kementerian Perdagangan, juga sebagai Direktur Inovasi dan Pengembangan Usaha Universitas Dian Nusantara, dan banyak ya statusnya nih, sebagai Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Inovatif Kreatif kami panggilkan Bapak Erilex Donald SEMR. Silakan Pak Eri. Selanjutnya yang saya tahu juga nih, ini gak kalah pentingnya ya, distinguished guest kita ini, yang saya tahu beliau juga pernah menjabat banyak sekali jabatan CEO di perusahaan-perusahaan BUMN Indonesia dan salah satu passionate mendorong ya buka pebisnis Indonesia untuk bisa go internasional. Saat ini sebagai Ketua Umum Perkumpulan Industri Pengguna Tetes Tebu, Insinyur Ismirta Rahman MM. Silakan Pak Ismirta. Dan satu lagi, karena itu saya mohon izin saya akan menggunakan dua bahasa ya. Kita akan menggunakan dua bahasa karena kita berbicara tentang konektivitas global nih, tentang internasional. We have a special guest speaker between us from Egypt, dari Mesir. I welcome CEO Seagull Products, Mr. Hazem Mahmud Balek. Mr. Okay, maybe I just want to say hi to all of you, Pak Erik, Pak Ismirta Rahman, and Pak Hazem. Pak Hazem. May I call you Pak Hazem? Thank you. So is it right? I just want to know, right now you are here as a representative from Egypt. And as we know, di Mesir itu ada Universitas Al-Azhar. Al-Azhar is in Egypt, right?
And Al-Azhar is the oldest, one of the oldest university in the world. That's right, ya. Yeah. And we know that di hari pertama ya, hari pertama BSI International Expo ini juga dihadiri selain Bapak Wakil Presiden, juga ada Vice Grand Sheikh ya dari Al-Azhar. Yeah, we are very honored and proud of that. It makes us more confident that Indonesia has the honor to lead the world as the leader of the halal hub connectivity, something like that. So yeah, thank you. And is it right that in Al-Azhar, when you study over there, you have to memorize the Quran? You have to memorize the Quran. Yeah, that's true? Masya Allah. Bapak Ibu mungkin di antara kita ini salah satu, as I know, he's one of master from Al-Azhar. Ada penghafal Al-Quran di antara kita. Luar biasa, kita berikan aplaus yang meriah dulu. Pak Hazam, brother, I just want to say you are welcome here in Indonesia. Baik, selanjutnya saya mau ke Pak Erik ini. Halo Pak Erik. You look awesome today. And you're, thank you. And so why are we talking this today? Kenapa kita memilih judul Global Connectivity, Bridging Cultures, menjembatani kebudayaan melalui ekosistem halal? The floor is yours. Oke, nanti Ibu Ira jelaskan dalam bahasa Inggris ya, atau saya juga dalam dua bahasa bilingual. So first of all, pertama-tama kegiatan ini itu harus ada kelanjutan. Keberlanjutannya adalah saya bisa sebutkan di sini adalah global connectivity. Jadi nggak cuma perdagangan di dalam negeri, tapi juga perdagangan internasional. Jadi itu yang saya sangat concern. That's what I highly concern, Mr. Azim. Not only trade locally, but also trade internationally. Now, to promote that halal to everyone, to connect globally, we need to make it as a culture. We need to make it as a culture, because if we don't make it as a culture, kalau kita nggak begitu sebagai sebuah budaya, maka itu hanya akan dipraktekkan dalam bentuk agama. Ya, jadi halal itu sangat baik, produk-produk yang halal itu sangat baik untuk semua, not just for some religions, but also for everyone, gitu ya, untuk semua, because it's very hygiene. So one of the certificates, salah satu sertifikat untuk menyatakan bahwa sebuah produk itu tidak najis adalah halal, sertifikat halal. Jadi ini yang penting, global connectivity, nggak cuma perdagangan nasional, tapi juga internasional, dan harus menjadi culture, harus menjadi lifestyle. That means apa yang kita minum, apa yang kita makan, apa yang kita pakai dari ujung rambut sampai kaki, itu halal. Saya misalnya di booth business to business matching sana, ada merek Soka, ya, apparels yang sudah dapat sertifikat halal. Makanan minuman di sini banyak sudah dapat sertifikasi halal. Tapi yang mesti concern adalah kalau produk makanannya halal, tapi kemasannya tidak halal, itu akan jadi masalah juga. Karena itu kita juga harus mendukung perusahaan-perusahaan packaging untuk melakukan sertifikasi halal juga. Ya, selain sertifikasi yang lain seperti FSC 22.000 dan yang lain-lain. Kurang lebih itu Ibu Ira. Jadi yang mau diperjuangkan adalah Indonesia sebagai the most populated Muslim country in the world with more than 750,000 mosques, itu harus membuat kegiatan ini menjadi sebuah keberlanjutan dengan topiknya atau dengan tagline-nya adalah global connectivity, gitu ya. Making this as tadi, we have to take this moment. Yes, take this as a culture. Ya, kurang lebih itu Bu Ira. Oke, thank you Pak Erik. Jadi keywordnya kita tangkap tadi kalau halal itu lintas budaya ya. Dan halal itu banyak nih manfaatnya seperti itu, dan bisa menghubungkan kita ke seluruh dunia gitu. Kita mau mengangkat halal ini adalah salah satu yang bisa membuat kita terhubung secara global. Oke, itu dari visi dari dunia usaha. Mungkin saya ke yang dunia industri nih, ke Pak Ismita Rahman nih ya Pak. Pak Ismita Rahman, silakan Pak. Manfaatnya untuk dunia industri bagaimana nih Pak? Ya, terima kasih Ibu Ira. Ya, mungkin kebetulan saya mewakili industri. Kebetulan saya juga memegang 2 asosiasi industri, utamanya juga industri makanan. Jadi kembali lagi di mata kami bahwa sertifikasi halal itu bukan biaya Ibu Ira, tapi lebih ke arah investasi sebenarnya.
Dan halal itu bukan sesuatu dengan tujuan hanya sekedar untuk mendapatkan pasar. Tapi sudah menjadi kebutuhan gaya hidup kita di dalam industri. Sehingga kembali kepada para pengusaha, mungkin teman-teman UKM yang masih dalam proses atau masih belum, masih dalam mempersiapkan halal, sebaiknya juga sudah mulai memikirkan bahwasannya ini bukan lagi sesuatu yang sifatnya hanya sekedar mencari pasar. Tetapi ini sudah suatu kewajiban untuk berinvestasi dalam rangka masuk kepada suatu gaya hidup dan cara kita untuk dapat go global. Dengan kita go global, dengan kita bisa menjadi produk internasional, dengan cara menerapkan sertifikasi halal di dalam produk-produk kita, seperti yang tadi sudah disampaikan Pak Erik, tidak sekedar barangnya tetapi juga kemasannya, packagingnya, tetapi juga kembali lagi kepada cara untuk memproduksinya. Dan pengalaman saya di industri, proses untuk mendapatkan sertifikasi halal tidak sesusah serumit apa yang kita bayangkan. Kita bisa menggunakan dengan cara online, nanti ada lembaga ya BPJPH yang akan melakukan proses sertifikasi halal. Dan saya pastikan ini tidak akan susah ya. Hanya satu yang perlu kita perhatikan, kita juga harus menjaga semua kegiatan kita di dalam proses industri itu dengan cara halal. Kalau kita melakukannya dengan cara halal, dengan standar operasional yang benar, dengan sistem yang baik, saya pastikan proses sertifikasi dan audit untuk mendapatkan halal akan menjadi lebih mudah dan ini menjadi gaya para industriawan untuk bisa go global dan menjadi lifestyle kita. Bukan hanya sekedar untuk memenuhi persyaratan syariah, tapi lebih kepada cara kita memandang suatu produk yang bisa masuk secara internasional dan dipercaya dan dipergunakan secara global. Demikian Bu Ira, terima kasih. Thank you Pak Erik, luar biasa nih. Jadi halal itu kalau Pak Erik tadi, ada dua Pak Erik di sini. Kalau Pak Erik yang ini bicara bahwa halal itu lintas budaya, Pak Ismirta berbicara kalau halal itu juga bisa jadi lifestyle gitu ya, bukan hanya about religion gitu, seperti itu. Dan pemerintah juga mendorong ini Bapak Ibu KM untuk mendapatkan sertifikasi halal ya, dipermudah gitu, seperti itu. Untuk menjadi hub halal produk dunia gitu Indonesia seperti itu. Baik, selanjutnya kita ke special guest speaker kita Pak Hazem. As a CEO of the Seagull Products, the business, and also as as a graduate, I want to know about your views about our halal products, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Bu Ira, for that chance to let me talk about the halal lifestyle and supporting our ecosystem. And starting from Indonesia and starting from Jakarta, this seminar talking about this kind of halal lifestyle. And I think it's gonna be international movement for the next few years. For the halal food, I think there is a lot of big market for Indonesian halal. And for me, I know the system for the Muslim country in North Africa or West or East Asia, the Arabian countries, or most of them looking for that kind of products. And I think they are now completely trying to take a step out of the Western products. If So I we may, have the chance here. We Okay. have the chance to take over the market in the Middle East. right, Indonesian have the chance to take over the the market in the Middle East. So Especially in that time, there is a lot of boycotting for the Western stuff. So you have the chance. we have to seize this moment, yeah? Yeah, yeah. Yeah, I see. Okay. Great. Thank you, Mr. Hazem, for your Thank views. you so much. Yeah. Thank you. Ya, bahkan Mr. Hazem juga tadi berbicara kalau Indonesia mempunyai
potensi yang besar ini memanfaatkan pasar Middle East terutama barangkali yang pertama yang kita tuju ya. Tapi selain Middle East juga kita tahu di Eropa sendiri, di Inggris sendiri juga ada tendensi nih kebutuhan yang banyak akan produk-produk halal karena penduduk muslim di sana juga setiap tahun semakin bertambah. Oke, mungkin karena waktu sudah limited ini saya ingin mengundang Pak Erik barangkali ini untuk menyampaikan closing statement-nya. Silakan, Pak. Oke, jadi pada intinya kegiatan ini harus berlanjut, Ibu. Untuk supaya ini menjadi berlanjut, perekonomian kita makin tinggi karena dunia usaha dan dunia industri itu satu kesatuan. Dunia usaha kita, UKM kita itu ada kurang lebih 67 juta. Menyumbang hampir 92% dari PDB. Dan ada menyumbang kontribusinya terhadap tenaga kerja itu hampir 119 juta atau 97%. Jadi itu semua selain nasional mereka juga harus melakukan ekspor. Dan ketika di luar negeri maka muslim yang ada di Indonesia dengan muslim yang ada di Egypt sama-sama mempraktekkan syariat Islam yang sama. Jadi We are harusnya connected somehow. halal Indonesia and halal in Egypt should be the same, right? The same rules. Should be the same. That means that if you are certified halal here, the halal over there The is same, also yeah, certified the the same. Okay, number one. Dan untuk menciptakan sebuah konektivitas, maka harus menjadi culture. It has to be a culture, harus menjadi budaya. Sehingga tidak hanya untuk Muslims, but also for everybody. It's not about religion, it's about connectivity, it's about trading, it's about consumption, mengkonsumsi sebuah produk, sebuah hal, sebuah jasa atau produk yang baik untuk kita semua. Begitu Ibu Ira. Baik, terima kasih Pak Erik. Karena waktu sudah mau habis ya, izinkan kami meresume sedikit barangkali ya. Kalau halal ini ternyata tidak hanya lintas budaya, juga bisa menjadi lifestyle dan bermanfaat untuk seluruh dunia. Dan kenapa tidak Indonesia memanfaatkan momen ini gitu ya. Untuk membangun generasi itu it takes about 20 years. So we have to start from now. Dan Pak Erik tadi menyebutkan tentang ekspor halal ya. Ekspor halal kita bisa, Indonesia take the moment, seize this moment as the biggest export halal. We hope someday insyaAllah. And we can start from now. Dan bagi Bapak Ibu yang punya produk, mungkin belum bersertifikat halal ataupun sudah ataupun belum punya produk, bisa nih belajar ekspor ya. Ada unit di Kementerian Perdagangan namanya PPEJP, Pusat Pelatihan SDM Ekspor dan Jasa Perdagangan. Bapak Ibu bisa melihat, mengikuti pelatihan training di sana. Itu adalah jangkarnya pelatihan ekspor di Indonesia, tempat lahirnya komunitas-komunitas ekspor di Indonesia. Mungkin segitu yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Terima kasih kepada narasumber Pak Erilex, Pak Yusmita Rahman, Mr. Hazem, thank you for being here. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Kita pengen bisa ya, saya minta dong dukungannya ya. Saya izin kalau kita punya yel-yel, kita teriak ekspor produk halal. Teman-teman, Bapak Ibu tolong teriak gas, 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 oke? Ekspor produk halal, gas, gas, gas. Oke, thank you. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah sekali lagi. And please remain on stage. We would like to take a picture together. Boleh kita foto bersama, boleh berdiri di depan meja, silahkan. Silahkan rekan-rekan untuk mengabadikan momen bersejarah hari ini di mana kita sudah mendapatkan insight-nya dari para narasumber. Jadi sekali lagi untuk semua pengunjung dari BSI International Expo 2024, ini ada exhibition business matching ya di pojok sebelah kanan. Nah, jadi yang mau ikutan seminar boleh banget dengan topik-topik menarik. Jadi sahabat syariah ini bisa dapetin berbagai insight menarik tentang halal ekosistem. Baik, terima kasih sekali lagi untuk para narasumber kita. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah. Thank you so much to our panelists, moderator. Terima kasih banyak. Wah, coba ini kalau udah dapat ilmu, udah penuh nih ya ilmunya nih ya. Tapi jangan lupa nanti masih ada ilmu-ilmu menarik lainnya yang bisa diikutin. Nah, tapi sebelumnya Tia mau ingatkan lagi, Tia abis ini mau bagi-bagi hadiah. Siapa mau logam mulia?